Dangsana perempat sabarataan telah kita dengarkan tadi Basair Melayu Banjar tentang syair sejarah Datuk Kelampaian. Pada malam ini rasanya sih ingin berlama-lama ya cerita tentang syair sejarah Datuk Kelampaian, tapi memang penulis masih mencukupkan sampai di sini dan mungkin masih panjang sebenarnya nih. Dangsana perempat sabarataan, ampun kita telaah dari awal sejarah Datuk Kelampaian. Di akhir-akhir kisah ini kita hayati, kita renungi, seakan-akan kita akan mencucurkan air mata di saat banua kita redup, rembulannya, mataharinya mulai redup dengan wafatnya Datuk Kelampaian ya. Dan ini mungkin akan lebih jelas kalau nanti akan dipaparkan oleh Pak Yusliani Nur ya pada malam ini. Pak Yus. Iya Pak. Saya sendiri menghayati syair ini di akhir-akhir tulisan ini Pak Yus. Iya Pak. Rasanya bagaimana lah melihat salah seorang tokoh atau tuan haji besar ya sebutannya, yang begitu berwibawa, mungkin juga bijaksana dan mumpuni dalam bahasa Jawanya, dengan sakit di atas perahu, sakit kipa ya namanya zaman dulu ya, sakit kipa. Kalau zaman sekarang sakit apa Pak Yus kipa itu? Kipa itu mungkin agak sedikit ini Pak, agak sedikit mungkin ujar orang tua agak sedikit stroke mungkin. Stroke zaman stroke sekarang ringan ya. mungkin stroke. Kalau zaman sekarang itu ya mungkin ya dalam ilmu kedokteran. Baik Pak Yus, sebelum Pak Yus memaparkan, mungkin juga ada pendengar kita yang belum sempat memiliki buku ini. Apakah masih ada koleksinya nih Pak Yus di perpustakaan? Ini kita akan mencetak ulang. Yang sejarah Datuk Kelampaian lah. Betul. Okay. Sejarah Datuk Kelampaian ini akan kita cetak ulang karena banyak sekali permintaan. Saya tadi sempat ngomong dengan Mas Heri juga, kalau memang ada pendengar kita yang ingin mendapatkan buku ini maksudnya itu ya. Iya betul. Mungkin juga bisa titip di perempat Pak Yus ya. Iya betul nanti karena guru-guru agama, para ulama itu juga banyak yang meminta ini dicetak. Apalagi Basair Melayu Banjar sudah sekarang ini sudah masyarakat sudah mulai tahu lah bahwa ini adalah sejarah besar di Kalimantan Selatan, perkembangan Islam dan lain sebagainya. Baik Pak Yus, untuk lebih lengkapnya silakan untuk dipaparkan. Terima kasih Pak Iswan. Baiklah para pendengar sekalian yang setia mendengarkan syair sejarah Melayu Banjar yang berbahagia, di mana saja Anda berada. Hadirin di studio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini merupakan bagian penutup syair sejarah Datuk Kelampaian Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Tuan Haji Besar. Jadi kita bakhatam malam ini. Temanya adalah Mendung di Langit Banjar, yakni wafatnya Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sejak kedatangan Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ke Banua Banjar, beliau telah menata pendidikan di dalam pagar di Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau mendidik kader-kader dakwah, termasuk juga anak cucu beliau sendiri. Beliau juga membangun pertanian dan perkebunan, menjaga hubungan baik dengan Sultan, dan selalu disegani Belanda atau Walanda. Syekh Muhammad Arsad sudah membuat mahkamah syariah, dan beliau banyak mengarang kitab untuk menata umat serta masyarakat. Pada waktu itu, di abad ke-19, Kesultanan Banjar tertata dengan baik. Syariat Islam tertata dengan sangat baik. Masjid-masjid dan langgar berdiri dengan jamaah-jamaah yang cukup lumayan banyaknya. Gemah azan berkumandang untuk menunaikan solat 5 waktu. Khatib dan imam serta bilal telah tersedia di banyak kampung, hasil dari pendidikan di dalam pagar dan pendidikan para ulama serta juriah-juriah dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Pastilah asma Allah bergema disertai dengan perkumpulan-perkumpulan zikir
yang menyebar di pengajian-pengajian tersebut. Langit Kesultanan Banjar telah tertata dan tersistem dengan syariah. Kesultanan Banjar dengan negeri yang beriman. Sebagai negeri yang beriman, bauntung dan batuah. Para pedagang, petani, nelayan, para bangsawan menyempatkan waktu menuntut ilmu agama di khalaqah-khalaqah ulama dan ikut sholat wajib berjamaah di masjid-masjid langgar di kawasan Kesultanan Banjar. Agama Allah semakin nyata dalam laku dan perbuatan masyarakat Banjar, dari Sultan sendiri hingga rakyat Jaba. Agama Islam telah menjadi keyakinan sebagian besar masyarakat di Kalimantan Selatan. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam berdakwah tidak pernah memaksakan agama atau tidak pernah memaksakan keyakinan. Beliau kawin dengan para perempuan Dayak, baik Dayak Bukit, Dayak Manyan maupun Dayak Biaju, yang sebelumnya sudah beliau Islamkan, baru beliau kawini. Begitu pula dengan para anak cucu beliau. Anak cucu beliau dan beliau sendiri kawin dengan seorang laki-laki dan wanita non-muslim, namun terlebih dahulu wajib masuk Islam dan bersyahadat, kemudian menerima Islam dengan mukhlisin lahuddin, dengan ikhlas karena Allah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah khadimul ummah, yakni ulama pelayan masyarakat. Selalu membantu hajat hidup masyarakat, selalu menolong apa saja keperluan masyarakat, berperan menjaga keamanan masyarakatnya dari gangguan siapapun, baik gangguan dari manusia, dari alam nyata, maupun dari alam gaib, dari makhluk-makhluk halus. Diumpamakan misalnya, rakyat kesulitan mengatasi hama tikus, maka beliau buatkan rajah tikus, maka tikus pun pergi. Ada hama babi, beliau buatkan rajah babi, maka babi pun pergi. Ada hama kera atau warik dan lain-lain, semuanya untuk kepentingan pembangunan pertanian dan perkebunan, maka beliau beri rajah di sekeliling paumaan-paumaan perkebunan-perkebunan yang dibangun, dan semua berfungsi dengan kekuatan ilahiyah, dengan energi ketuhanan. Syekh Muhammad Arsyad adalah walinya Allah yang banyak memiliki karamah sebagai buah dari ilmu dan amal soleh beliau, sehingga doa-doa beliau dikabulkan Allah. Beliau selalu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau pun menolong Allah dan beliau juga menolong manusia. Beliau adalah ulama yang menjunjung akhlakul karimah. Jika berbicara sangat lembut dan tertata halus, selalu menjaga perasaan orang lain, kasih sayang sesama makhluk Allah. Ciri-ciri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam versi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama yang menjunjung tinggi sopan santun, akhlakul karimah, yakni adab berbicara, adab lisan, adab di dalam perkataan, adab di dalam bertingkah laku. Nang tuha dihormati, dituhaakan, nang anung disayangi, dan sesama sepantaran sidin senantiasa sidin pun menghargai dengan sebaik-baiknya. Waktu demi waktu berlalu, tiada terasa ratusan purnama berlalu. Sunnatullah menjadi kun penentu, wal asri itulah tandanya waktu. Wal asri, demi waktu asar.
Waktu asar itu waktu yang sangat pendek. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya insan itu di dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Melainkan mereka yang senantiasa beriman, senantiasa berbuat kebaikan, beramal-amal soleh, dan senantiasa sabar di dalam menghadapi berbagai macam persoalan di dalam hidup dan kehidupannya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalampayan, beliau bertani dan berkebun, mengajak masyarakat sekitar membuat sawah dan paumaan. Beliau pun bertempat di Kalampayan. Maulana Syekh Arsyad Al-Banjari membangun rumah, sebuah lampau, sebuah gubuk sebagai balai palidangan. Di situ beliau berkumpul sekeluargaan. Beliau membangun musola dan membuat tempat khalwat sambil beliau uzlah, yakni memisahkan diri dari hiruk pikuk dunia yang sangat ramai, dunia yang fana ini. Beliau juga tahannut, yakni bersunyi diri sambil tirakat, memperbanyak ilmu dan amal. Para pendengar sekalian yang berbahagia, seorang ulama khawasul khawas memang setahun berdahulu pun Sidin sudah tahu apabila waktunya hendak bulik menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat wajar Sidin kemudian berujlah dan bertahannut karena Sidin sudah tahu apabila waktunya bulik. Oleh sebab itu wajar kemudian Sidin membangun sebuah balai palidangan di hutan nan sunyi pada waktu itu, di zaman tersebut. Pada tanggal 29 Jumadil Akhir 1225 Hijriah, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Bajukung, beliau senantiasa takziah, senantiasa melayat kawan Sidin, maelangi kawan Sidin Nanggaring, dan pada waktu itu kawan Sidin Nanggaring ada di Kampung Pingaran, sekitar 10 kilo Bajukung dari Kalampayan. Sidin menjenguk sahabat Sidin yang ada di situ yang dalam keadaan sakit payah. Dalam perjalanan naik perahu tersebut, dalam usia yang cukup renta, lebih dari sekitar ratusan tahun umur beliau, Sidin masih maelangi kawan Sidin. Syekh Muhammad Arsyad merasa kipa dan katur awak Sidin. Beliau kemudian kembali ke Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekarang dalam keadaan sakit. Banyak juriat-juriat Syekh Arsyad datang menjenguk. Anak cucu datang membawa kesejukan. Karena bagaimanapun ketika seorang ayah, seorang kakek dalam keadaan sakit, maka yang ingin dilihatnya adalah sanak keluarganya, cahaya matanya, anaknya, sibiran tulangnya, buah hatinya tersayang. Anak cucu Sidin datang mencium dan memeluk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semua memuliakan beliau, semua menghormati beliau, semua sayang dengan beliau, dan Syekh Arsyad pun sangat sayang dengan anak cucu Sidin sabarataan. Syekh Muhammad Arsyad kemudian berwasiat dengan suara yang lirih dan perlahan dan sangat lembut. Wahai anakku, amun aku meninggal dunia, maka makan aku di Kalampayan ini jua nakai. Parak musola di sini nakai. Mendengar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyampaikan wasiat tentang pemakaman Sidin, maka anak cucu dan istri-istri beliau yang senantiasa taat dengan suaminya terdiam dan hening seketika itu. Semua keluarga tertunduk. Sebagian ada yang mengeluarkan banyu mata. Mereka sangat memahami bahwa ini tanda-tandanya yang mulia itu akan berpulang ke hadratullah, akan berpulang menghadap ilahi Rabbi. Namun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari nampak tersenyum hangat, senyum seorang ulama besar yang penuh dengan makna. Para pendengar sekalian yang berbahagia,
bagi seorang ulama, apalagi walinya Allah seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kematian adalah perpindahan alam belaka dari alam dunia ke alam akhirat. Beliau akan bertemu dengan kekasihnya yang sejati, yakni Allah yang Maha Hidup. Ia akan bertemu wujud yang paling dicintainya siang dan malam, yang dipuji-pujinya minimal 5 kali dalam solat fardu, dan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Bukankah setiap kita senantiasa menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dan itulah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan bersaksi dan akan berhadapan dan bertemu dengan kekasihnya. Senja pun datang, siang pun telah berlalu, matahari kembali ke peraduannya. Azan maghrib berkumandang di musalla Syekh Muhammad Arsyad di Kalampayan nan sunyi itu. Sapak merah telah melenyap di ufuk barat. Malam pun menjelang. Malam sebagai waktu untuk istirahat bagi semua insan. Tetapi istirahat bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah istirahat yang panjang, istirahat yang abadi, istirahat yang selama-lamanya. Lihatlah, di sebuah bilik kamar yang sangat sederhana, seorang ulama panutan umat, seorang ulama besar di Kesultanan Banjar, seorang walinya Allah sedang memandang wajah kekasihnya yang akan menjemputnya dalam keabadian. Beliau mengarungi samudra baka wal baka, hanyut dan terserap dalam rahmat haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dijemput kekasih sejatinya, yakni Allah yang Maha Qadim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Ruh suci nan mulia yang telah lama karam dalam baka wal baka kembali ke hadratullah pada hari Isnin tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Masehi. Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari qaddasallahu sirrahu yang mulia itu telah wafat. Beliau dikelilingi para kerabat dan juriat beliau yang amat beliau sayangi dan cintai. Rumah beliau dipenuhi dengan para murid, dipenuhi dengan sanak kadang dan juga handai taulan. Para ulama di Martapura banyak menyatakan bahwa Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang wali kutub, yakni wali yang berpendirian teguh dan istiqamah dalam berdakwah. Meskipun banyak halangan, banyak rintangan, banyak tantangan dan hambatan, banyak fitnah dan ujian dan lain-lain, namun dakwah beliau untuk menegakkan la ilaha kalimatillah tetap tegak berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah. Maka kemuliaan dan kehormatan sangat pantas kita haturkan untuk beliau yang telah mendakwahkan Islam hingga tersebar luas di Kalimantan bahkan Nusantara. Allahumma salli ala Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawamim mulkillah
Demikianlah salawat dawam untuk mengiringi kepergian abadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Qaddasallahu sirrahu kehadratullah. Beliau telah mencapai insan kamil, yakni insan yang terpuji, yang telah rida kepada Allah dan telah diridai oleh Allah. Dan beliau juga reda kepada umat, dan beliau pun diridai oleh umatnya, oleh masyarakatnya. Seorang ulama besar seperti Tuan Haji Besar Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Qaddasallahu sirrahu adalah ulama yang namanya harum dalam Kesultanan Banjar dan Nusantara. Jasadnya pun harum ambar kasturi dalam wanginya seorang penghuni surga. Bagi masyarakat Islam ketika itu, khususnya di Kesultanan Banjar, waktu kehadiran beliau di alam dunia ini untuk menyebarkan iman dan Islam, menguatkan piranti-piranti syariat, terasa tiada cukup waktunya. Seakan waktu begitu pendek, waktu begitu cepat berlalu bagi seorang pendamba ilmu. Setiap hari yang dilalui bersama Syekh Muhammad Arsyad adalah semuanya tentang paparan ilmu. Semuanya tentang pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan bagaimana beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua masyarakat Banjar di Kesultanan Banjar pada waktu itu merasa sedih dan berduka karena kehilangan seorang ulama yang memiliki samudra ilmu begitu luas dan dalam. Mulai dari Sultan Sulaiman, Mangkubumi, para menteri, Syah Bandar, bubuhan bangsawan, para alim ulama, para saudagar, tuan-tuan haji, hingga rakyat jelata. Mereka merasa berduka, namun ada rasa bangga dan bahagia karena pernah sezaman dan menuntut ilmu dengan beliau. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syekhul Masyayikh, gurunya para guru atau guru besarnya di Kesultanan Banjar pada zaman itu. Masyarakat Banjar pada zaman itu selalu teringat, terkenang segala nasihat dan segala pelajaran yang diberikan oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Qaddasallahu sirrahu. Nasihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Qaddasallahu sirrahu penuh dengan kias dan iktibar, sehingga orang yang dinasihati tidak merasa digurui, tidak pernah merasa tersinggung. Maka ketika yang mulia itu wafat, terasa suasana hambar, karena beliau adalah penghias ilmu dan penyejuk bagi jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang rindu dengan ilmu agama Islam. Beliau adalah penguat keimanan melalui contoh dan teladan nyata. Ya Maulaya, Ya Maulaya Al-Banjari, syukran alaika bi'azimil ilmi, hadza baladan anwaril islami, bibarakatika ya maulaya ya habibi. Wahai Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Qaddasallahu sirrahu, terima kasih yang besar kepadamu dengan segala keagungan ilmu yang kau berikan. Maka negeri Banjar disinari oleh cahaya keislaman yang penuh dengan kedamaian. Dengan berkat engkau wahai Maulana, wahai kekasihku Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka
Syekh Muhammad Arsad banyak memiliki jurai-juriah di Kalimantan Nusantara, Asia Tenggara, Mekah dan Madinah. Mereka bagai bintang-bintang yang bertaburan di langit, yang menyemarakkan syiar Islam di permukaan bumi ini. Mereka berbakti untuk Islam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syair Datuk Kalampayan ini sudah ditulis dan dimadahkan, disyairkan dalam untayan syair Melayu Banjar melalui Radio Republik Indonesia Perumpat Banjarmasin, saluran pendidikan dan budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita kepada jasa-jasa Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Qaddasallahu sirrahu, dengan niat memuliakan ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Syair ini juga sebagai penghormatan kepada Tuan Guru Mufti Syekh Abdul Rahman Siddiq Sapat. Semoga ridha Allah selalu menyertai beliau. Dengan kitab beliau Sajaratul Arsadiyahnya, wabil khusus kepada almarhum Abu Daudi, yakni Tuan Guru Haji Irsad Jain dalam pagar. Semoga ridha Allah selalu menyertai beliau. Yang telah puluhan tahun menyelenggarakan haul Tuan Haji Besar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di dalam pagar Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, serta membukukan dengan cermat riwayat dan silsilah Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dengan susah payah dan dengan tidak mengenal lelah. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, menurut para ulama di Martapura, bubuhan para datu, bubuhan pakaian dan para orang tua di Martapura senantiasa menganjurkan ziarah ke Kalampayan. Tujuan ziarah sebagai bentuk penghormatan, mengambil natizah, mengambil ibrah, mengambil hikmah dan keberkahan seorang ulama yang sangat berjasa dalam mengajarkan agama Islam bagi masyarakat Banjar. Melalui juriah-juriah beliau dan kitab-kitab yang beliau tulis, Kalampayan adalah monumen yang bersejarah melalui makam itu, bahwa di sana pernah ada tokoh besar, seorang ulama yang bermakam di tempat tersebut. Syekh Muhammad Arsad adalah seorang ilmuwan. Ia seorang pahlawan dalam dakwah Islam dan dalam membina umat. Dia seorang umarat yang mampu mengelola pesantrennya dan masyarakatnya dengan baik, memimpin pertanian dan perkebunan. Beliau adalah seorang ulama besar pada zamannya. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Qaddasallahu sirrahu adalah seorang yang kaya ilmu, kaya zuriah, kaya harta, dengan tanah yang luas, dengan sistem pengairan yang teratur untuk pertanian dan perkebunan, dengan perahu yang sangat baik di zamannya. Beliau adalah seorang ulama besar yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada ibu bapa beliau, bahkan taat kepada Sultan Banjar. Beliau selalu memberi untuk masyarakat, hidupnya mengabdi untuk umat. Oleh sebab itu, tanda kita memuliakan kepada beliau dengan menghormati Datuk Kalampayan adalah menjadikan beliau sebagai teladan, dan kita juga berbuat kebajikan. Jika kita memuliakan, mengkaramahkan Datuk Kalampayan, maka kita harus memiliki jiwa yang tahan banting, pantang menyerah, dan tentu selalu mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jika kita membesarkan, mengagungkan, bertakzim kepada Datuk Kalampayan, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing yang kita pelajari.
Kita juga harus berusaha memiliki akhlak yang baik dan suka memberi. Kita harus menjadi seorang dermawan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ilmu Allah itu sangat luas dan dalam. Allah Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah jangan sekali-kali melihat diri luar atau jahirnya seseorang saja. Patut kita meniru Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tidak pernah merasa besar, tidak pernah melihat seseorang itu sekedar zahirnya saja. Beliau berteman dengan orang-orang Dayak, orang-orang Bukit, orang-orang Melayu lainnya dari golongan manapun, dan beliau tidak pernah merasa berilmu. Justru beliau membangun balai perumahan di daerah Kalampayan saat itu jauh dari keramaian. Setiap ulama sesuai dengan zamannya. Ulama adalah anak zaman yang muncul dan berdakwah sesuai dengan situasi dan tuntutan zamannya. Sungguh beruntung negeri Kesultanan Banjar memiliki seorang ulama sebagaimana Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Qaddasallahu sirrahu. Oleh sebab itu, keluasan dan kedalaman ilmu Allah tak sanggup, bahkan tak cukup umur untuk menggalinya. Kekuasaan Allah menghadirkan ulama seperti Datuk Kalampayan bukan sekedar memiliki ilmu zahir, tetapi juga ilmu batin. Beliau memiliki 7 ilmu zahir dan 7 ilmu batin. Dalam hal menuntut ilmu batin, tentu kita harus berpedoman kepada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebaik-baik jalan, selurus-lurus jalan. Makanya menuntut ilmu, khususnya ilmu batin atau ilmu ketuhanan, jangan sampai kita katulahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ilmu itu harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya para ulama. Para pendengar sekalian yang berbahagia, menulis, mensyairkan, memaparkan tentang Datuk Kalampayan takkan pernah habis-habisnya. Karena seluruh hidup beliau dari dalam kandungan sampai beliau wafat penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Beliau adalah ulama besar, pewaris para nabi. Keteladanan Syekh Muhammad Arsyad yang penuh dengan hikmah, penuh dengan iktibar dan banyak manfaat yang patut kita petik. Sebagaimana hidup beliau yang penuh manfaat sepanjang waktu, bermanfaat bagi keluarga beliau dan bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya, dalam kesempatan ini izinkan diri ulun mengutip karya Muhammad Iqbal dalam An-Namris Kemal pada bukunya The Prophet Muhammad as a Center of Muslim Life in Trach dalam John Renard Raja Wali Sang Raja, sebuah syair dari Muhammad Iqbal. Tentu syair ini namanya puisi baru. Dari kenabianlah pondasi kita dalam dunia ini. Dari kenabianlah agama kita punya peribadatannya. Dari kenabian ratusan ribu dari kita adalah satu. Bagian dari bagian tak bisa dipisahkan. Dari kenabian kita mendapatkan melodi yang sama, napas yang sama, hujan yang sama. Demikian syair Muhammad Iqbal yang terkenal itu. Dan menurut saya, dari kucuran ilmu para guru, para ulama, para wali Allah, maka kita dapat mendapatkan hujan ilmu, bimbingan iman dan Islam. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat mengenal Allah
Tuhan yang Maha Pemurah. Karena para ulama adalah pewaris nabi-nabi, termasuk dari seorang ulama besar, yakni Yang Mulia Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Tuan Haji Besar Qaddasallahu Sirrahu, yang makamnya ada di Kalampayan, Astambul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Akhirnya, dengan mengucap Alhamdulillah, paparan syair cukuplah sudah. Syair Datu Kalampayan jadikan hikmah. Mohon ampunan kalau ulun tak salah. Wallahu muwaffiq ila aqramit thariq. Demikian Pak Iswan. Baik, Pak Yus. Ini yang ada di bayangan saya, Pak Yus. Iya, Pak. Seandainya datuk kita ini masih hidup di zaman sekarang ini, betapa damainya Kalimantan Selatan, Pak. Iya, Yus. betul. Mungkin betul. Indonesia juga ya. Iya. Mungkin karena memang beliau juga Tuan Haji Besar yang segani oleh Belanda zaman dahulu. Iya, betul. Jadi seandainya zaman sekarang ini beliau masih hidup, wah betapa damainya hati kita. Mungkin kalau kita punya hati yang gerangsang, bisa unek-unek, kita bisa curhat ke sana gitu ya. Iya, betul. Mungkin akan mendapatkan gambaran, wah gimana lah pokoknya kita nggak bisa bayangkan ini. Dan Pak Yus sekali lagi bahwa syair ini mungkin dasar kita sekali lagi mungkin banyak yang ingin memiliki ya. Jadi ulun informasikan kalau memang masih ada stok nanti cetakan ini, mungkin menghubunginya ke perpustakaan mana ini Pak Yus? Ini langsung saja nanti menghubungi ke, biar nanti ke Pak Iswan bisa, ke Pak Heri bisa. Oh iya, enggak. Jadi istilahnya kontribusinya kita nggak bisa menentukan ya. Yang penting betul. Yang penting ini adalah untuk mencerdaskan pendengar kita tentang sejarah Datuk Kelampaian, kemudian yang dulu juga ada tentang doa pengantin. Jadi tanpa terasa bahwa pendengar kita ajak untuk mengenal sejarah. Iya betul. Mungkin kalau kata Bung Karno, jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, karena kalau orang itu melupakan sejarah, wah hidupnya akan murat-marit ini, nggak terarah. Baik Pak Yus, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih Pak, kita bertemu minggu depan dengan syair yang baru. Syair sejarah perang berkobar di negeri Banjar 1859-1906 yang tentu penuh dengan berbagai macam ilmu dan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam sejarahnya. Nanti tokohnya siapa Pak Yus ini untuk perang ini? Ini hampir semua tokoh pejuang, terutama mulai dari Sultan Hidayatullah, Pangeran Antasari, ada nanti juga Ratu Jaleha, kemudian Demang Lehman, Antaluddin, Temenggung Jalil, sampai Panglima Batur, dan seterusnya. Bahkan kalau pernah saya baca di koran, Demang Lehman itu tengkoraknya ada di Belanda masih. Betul. Ini ada di syair nanti kita. Ada di syair. Jadi akan semakin ramai ini acara besar Melayu Banjar ini. Pak. Baik Pak Yus, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kita sudah dua syair ya, dua pengantin dan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sanak perempat seberataan, lengkap sudah ilmu kita. Tapi yang namanya ilmu kita akan selalu kurang. Kapanpun kita akan terus belajar dan belajar dari sejarah, termasuk buku yang ditulis oleh Bapak Yuslani Nur. Dan kita akan jumpa kembali minggu depan dengan syair perang berkobar di negeri Banjar. Baik, terima kasih atas kebersamaan saya. Jangan pindah kemana-mana karena selepas ini nanti ada acara berbalas pantun. Thank you for watching this video.